Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kajian tentang masjid dengan segala ketentuannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang disunahkan dan seterusnya, sebenarnya adalah kajian yang cukup banyak. Saya sendiri sudah menulis tentang fikih masjid ini menjadi kurang lebihnya sekitar 400-an halaman, membahas tentang berbagai macam hal yang terkait dengan masjid. Misalnya tentang pengertian masjid itu, batasannya apa, kapan disebut masjid, musola, langgar, surau, dan sejenisnya, apakah tempat kita di mall seperti ini bisa dikatakan masjid atau tidak. Kemudian terkait dengan hukum-hukum yang berlaku pada masjid, ya, dan juga aktivitas yang boleh dan yang tidak boleh dikerjakan di masjid, termasuk juga bagaimana memanage sebuah masjid, dan juga hukum yang terkait dengan kita dan rumah ibadah di luar agama Islam. Misalnya, apakah boleh seorang muslim ini masuk ke rumah ibadah orang di luar Islam, masuk gereja, masuk ke Candi Borobudur misalnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau saya bagi-bagi lagi sebenarnya cukup banyak ya, tentang pengertian masjid dan sebagainya. Jadi saya akan singkat saja dari mulai pengertiannya dulu. Jamaah sekalian, masjid itu sebenarnya kalau kita lihat dalam pengertiannya, ya, tidaklah dikatakan sebagai sebuah masjid kecuali memang ada yang disebut dengan istilah diikrarkan. Jadi masjid itu dikatakan masjid kalau diikrarkan sebagai sebuah masjid. Jadi tidak terkait dengan bagaimana wujud bangunan, tidak. Juga tidak terkait dengan bagaimana misalnya ukuran. Jadi kalau besar masjid, tapi kalau kecil musola gitu, enggak juga. Sebab bangunan dan ukuran itu relatif. Asal tahu saja, Masjid Nabawi pertama kali itu waktu dibangun, itu bangunannya nggak ada yang mirip dengan bangunan masjid di kita. Ya, dia hanya berupa sepetak tanah dengan ukuran 70 hasta. Hasta itu yard gitu ya. Taruhlah sekitar 50-60 meter, ya, 50 meter kali bujur sangkar begitu. 50 kali 60 meter persegi, dan bangunannya hanya tembok saja, tanpa atap, tanpa genteng, tanpa langit-langit dan sebagainya. Hanya saja di bagian pengimaman itu dikasih apa namanya, ya sekedar buat menutupi kalau sinar matahari, maka dibuatkanlah atap dari daun kurma atau dari apa namanya, kalau kita mungkin daun kelapa gitu yang sudah kering, ya, apa namanya, belara atau apa istilahnya. Nah, kayak gitu. Itu pun hanya sebagian saja di sisi sebelah utara, karena aslinya Masjid Nabawi itu menghadap ke utara, menghadap Masjidil Aqsa. Hanya kira-kira 2-3 saf saja gitu ya. Yang kemudian akhirnya yang lucu begini, masjid itu pindah kiblat gara-gara Allah memerintahkan pindah kiblat ke arah selatan, yaitu ke Masjidil Haram. Jadi yang tadinya jadi depan malah jadi belakang. Nah, oleh karena itu bagian belakangnya sekarang diubah jadi depan, dibikin lagi atap kira-kira untuk 3-4 sof begitu. Jadi tertutupnya bagian belakang sedikit, bagian depan sedikit, tengahnya itu bolong. Dan ya jangan bicara tentang kubah, apa menara, atau bahkan karpet pun juga tidak ada. Tapi itu disebut sebagai Masjid Nabi. Dan itu termasuk di antara masjid yang awal-awal mula didirikan setelah adanya Masjid Kuba. Masjid Kuba itu didirikan lebih awal. Nah, setelah itu Nabi datang ke Madinah, dan di Madinah kemudian bikin Masjid Nabawi. Tidak ada kaitannya dengan bentuk, tidak ada kaitannya dengan ukuran. Ukurannya kecil dan bentuknya tidak sama dengan masjid yang kita kenal sekarang. Lalu yang menentukan apa sebuah masjid itu, ketika Nabi mengatakan kita bangun masjid di sini, dan disetujui oleh masyarakat Madinah, ya jadilah itu yang namanya masjid. Asal tahu saja bahwa masjid di kota Madinah itu tidak cuma satu. Masjid itu ada beberapa. Dan orang-orang yang tinggal di Madinah tidak semuanya sholatnya ke Masjid Nabawi. Nah, mereka sebagian yang rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi memang sholatnya di Masjid Nabawi, tapi
Madinah itu kira-kira seperti Jakarta, jadi di dalamnya banyak perkampungan. Katakanlah kalau cara kita mungkin kayak RT atau RW begitu, serumpun, biasanya mereka satu kabilah, ya, disebut dengan kabilah-kabilah. Nah, satu RT begitu, mereka bikin masjid lagi, tentu saja ukurannya lebih kecil dari Masjid Nabawi. Setiap hari mereka melakukan sholat 5 waktu di situ, tetapi kalau udah masuk hari Jumat, tidak ada sholat 5 waktu di semua masjid kecuali cuma satu saja, yaitu Masjid Nabawi yang secara geografis posisinya kira-kira tepat di tengah kota Madinah. Nah, jadi kemudian timbul ada 2 macam masjid yang disebut dengan Masjid Jami', di mana masjid itu menampung semua jamaah di kota Madinah dan dilaksanakan sholat Jumat. Dan ada masjid yang bukan jami', dalam arti jami' ini artinya kan mengumpulkan semua jamaah masjid menjadi satu masjid saja, hanya dilakukan pada seminggu sekali sholat Jumat, dan masjid-masjid yang lain itu tidak melaksanakan sholat Jumat. Satu kota, satu sholat Jumat di masa Rasulullah SAW. Karena Madinah itu tidak terlalu besar. Madinah itu luasnya kira-kira, kota Madinah di masa Nabi, sekitar luasnya Masjidin Nabawi sekarang. Sekarang ini Pak, yang pernah haji, pernah umroh bisa membayangkan kira-kira berapa luas. Ya lumayan capek juga sih dari ujung ke ujung, gitu ya. Itu satu kota Madinah dengan populasi penduduk yang nggak terlalu banyak juga kalau kita bandingkan dengan sekarang, kurang lebihnya sekitar 15.000 sampai 30.000. Jadi waktu Nabi pertama kali datang ke Madinah itu jumlah penduduknya sekitar 15.000 orang, dan ketika Nabi wafat diperkirakan penduduk kota Madinah itu sekitar 30.000 orang. Nah, di tempat yang sekecil itulah kemudian kita menemukan istilah masjid untuk pertama kalinya, dengan batasan bahwa asalkan diikrarkan itulah yang menjadi masjid. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bicara kemudian yang kedua tentang hukum yang berlaku pada suatu masjid. Jadi begini Pak, masjid itu ya memang dia adalah ruangan yang sakral, satu area di mana kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya, khususnya adalah sholat 5 waktu tadi itu. Nah, oleh karena itu ada berbagai ketentuan tentang masjid. Pertama, masjid itu ya tidak boleh dimasuki dengan benda-benda najis. Jadi benda yang najis Pak itu nggak boleh masuk ke dalam masjid. Dan orang yang secara sengaja memasukkan benda najis ke dalam masjid, ya tentu dia berdosa, haram, dan untuk itu dia dihukum untuk menghilangkan najis itu. Bahkan bukan najis saja, termasuk kalau di zaman Nabi kan masjid itu belum ada karpetnya, dan ada kebiasaan buruk di tengah masyarakat tertentu, kalangan tertentu, mohon maaf ya, kalau buang ludah itu sembarangan gitu. Dan mereka di dalam masjidnya Nabi itu kadang-kadang meludah. Nah, kata Nabi, meludah dalam masjid itu haram, dosa, dan hukumannya adalah suruh ngapain Pak? Suruh bersihin. Tapi waktu itu bersihinnya gampang, karena dia tanah atau pasir, ya ditimbun aja selesai. Kalau hari gini ya kita suruh ngambil alat untuk nyedot atau untuk membersihkan, gitu ya. Nah, yang menarik juga adalah bahwa masjid ini kita dilarang untuk masuk beberapa orang, yaitu khususnya orang yang dalam keadaan janabah. Laki-laki ataupun perempuan, kalau dia dalam keadaan janabah itu nggak boleh masuk masjid, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala junuban. Dan tidak boleh masuk masjid itu diantaranya adalah wala junuban, orang yang dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali dia masuk masjid itu hanya sekedar abir. Abir itu istilahnya orang nyebrang, numpang lewat, berlalu sekilas dan tidak berhenti. Nah, siapa yang termasuk orang yang dikatakan berjanabah itu ada 6 Pak. Salah satunya yang paling utama itu adalah orang yang keluar mani, baik dia mengeluarkannya bersama dengan istrinya ya, secara niat, secara sengaja, atau mungkin dia lagi tidur lalu dia mimpi dan keluar mani tidak sengaja. Baik dia keluarkan bersama istrinya ataupun self service gitu misalnya.
Lepas dari masalah onani masturbasi itu hukumnya bagaimana, tapi orang yang keluar mani apapun sebabnya itu dia berjanabah, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan. Nah, orang yang dalam keadaan berjanabah itu dia tidak boleh masuk masjid. Alasannya bukan karena takut maninya tercecer di mana-mana, enggak. Sebab bisa jadi dia melakukannya bukan di masjid, melakukannya di rumah. Kemudian udah 2-3 jam kemudian dia masuk masjid, itu maninya udah kering. Dan nggak ada istilah tercecer-cecer, udah kering, ya kan? Nah, kecuali ngerjainnya di masjid, lain lagi ceritanya. Ini di rumah, Pak, gitu. Dia di rumah bersama istrinya, ya, atau malah yang datang ke masjid adalah istrinya habis hubungan seksual dengan suaminya. Nah, itu dikatakan orang ini berjanabah. Yang pertama adalah khurujul mani. Yang kedua, al-jima' walau biduni inzal. Yang kedua itu adalah orang melakukan hubungan seksual walaupun tidak keluar mani. Hubungan seksual aja. Tidak sampai keluar mani, tapi sampai terjadi penetrasi. Nah, gitu Pak ya. Nyambung nggak kira-kira? Ya. Ya. Yang penting masuk walaupun nggak keluar. Kalau yang pertama, keluar walaupun tidak masuk. Bingung situ. Nomor 1 Pak, keluar mani walaupun tidak masuk. Kalau yang kedua, masuk walaupun tidak keluar. Puyeng lah itu. Gimana? Ya. Yang pertama itu keluar mani walau tidak jima, gitu ya. Nah, yang kedua, jima walau tidak keluar mani. Bagaimana Ustaz kalau jima juga keluar mani juga? Ya sama aja, gitu ya. Tetap tidak boleh masuk ke dalam masjid. 2. Yang ketiga, meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, maka posisi dirinya itu berstatus berjanabah. Oleh karena itu, biar dia suci dari janabah, dia harus dimandikan. Karena apa? Karena tidak mungkin mandi sendiri, kan meninggal, gitu kan? Kalau sampai dia mandi sendiri, kita pulang. Nah, jadi layak, gitu. Enggak, kata ntar gue mandi sendiri aja, pakai buka-buka segala, malu gitu, dia mandi gitu ya, kita pulang. Nah, kita mandikan itu, barulah kemudian dia suci dari janabahnya. Maka kalau kita mau sholatkan dia di masjid, it's okay. Makanya jenazah kita tanya dulu, ini udah dimandiin belum? Belum Pak, sholatin dulu deh baru mandiin. Kagak bisa, mandiin dulu, baru kemudian kita sholatkan. Itu 3 ya. 4, 5, 6 itu hanya terjadi pada perempuan. Orang berjanabah itu yaitu ketika wanita itu mendapatkan darah haid, sampai berhenti darahnya dan sampai dia mandi. Hatta yathurna. Yathurna itu artinya bukan cuma sekedar darahnya berhenti, tapi dia sudah bersuci. Yathurna itu dari kata yatatohar, mandi. Jadi ada begini Pak, wanita itu darahnya sudah berhenti dari pagi Pak. Setelah seminggu dia haid, pagi itu berhenti darahnya. Belum sempat mandi janabah, ya, sampai ketemu sore asar. Itu sepanjang dia berhenti darah sampai dia mandi, di posisinya tetap berjanabah, tetap dalam keadaan hadas besar. Boleh nggak masuk ke masjid? Nggak boleh. Kenapa? Bukan karena takut darahnya tercecer-ceceran. Darah mah udah berhenti. Darah udah berhenti, Pak. Ya kan? Lalu kenapa dia tidak boleh masuk masjid? Karena dia dalam keadaan junub. Wala junuban illa abiri sabilin. Ustaz, Aisyah itu pernah masuk masjid dalam keadaan dia haid. Dan sama Nabi dibolehkan, bahkan disuruh sama Nabi. Oh iya, benar. Tapi ingat, Nabi itu tidak nyuruh Aisyah duduk nongkrong lama di dalam masjid. Ya, Nabi cuman manggil dari dalam masjid ke rumahnya Nabi itu, cuman nempel rumahnya Nabi sama masjid. Minta Aisyah tolong ambilkan baju. Kata Aisyah, mau sih, tapi saya lagi haid. Gimana kan haid gak boleh masuk masjid? Nggak apa-apa, ambilin aja. Ya karena yang nyuruh Nabi Pak, diambilin baju, dikasih kepada Nabi di dalam masjid. Masuk dia ke masjid, nih. Setelah ngasih Pak, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung keluar. Nah, itu nggak termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena dibolehkan masuk masjid illa abiri sabilin. Kalau cuma numpang lewat doang. Dalam beberapa kitab fikih disebutkan kalau kita punya rumah dekat masjid, misalnya di sebelah kiri masjid gitu ya. Nah, kemudian di zaman dulu kan yang namanya tempat mandi itu nggak setiap rumah punya. Ya, tempat mandi itu tempat umum. Jadi kalau mau dia mandi itu dia harus muterin masjid. Dalam keadaan berjanabah, dia boleh masuk ke masjid cuma numpang lewat doang, biar shortcut gitu tempat mandi. Dan itu balik lagi, itu nggak apa-apa.
ya, biar nggak muter-muter kemana-mana, itu yang dikatakan sebagai abiri sabilin. Nah, di luar dari itu nggak boleh ada orang janabah itu berada di dalam masjid. Gitu. Nomor 2 tuh ya, nggak boleh ya. Pertama, nggak boleh masuk najis, yang kedua nggak boleh masuk orang berhadas besar. Kalau hadas kecil boleh nggak? Hadas kecil boleh. Orang berhadas kecil di dalam masjid itu boleh. Yang nggak boleh illa junuban. Nah, yang dikatakan junub, wala junuban, itu yang nggak boleh. Yang ketiga, Pak, yang tidak boleh dilakukan orang di dalam masjid itu adalah bukan tidur, mengumumkan barang hilang atau barang ditemukan. Itu haram hukumnya. La rabahallahu ala tijaratihi, ya, orang yang berdagang nggak boleh, dan orang yang menemukan barang itu tidak boleh mengumumkan di masjid, termasuk juga tidak boleh mengumumkan kehilangannya. Jadi pada suatu ketika ada seorang sahabat menemukan barang tercecer di jalan. Lalu dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini gimana hukumnya ya? Saya nemu barang di jalan. Kata Nabi, kembaliin. Saya nggak kenal orangnya ya Rasul. Ya udah, kalau gitu kamu umumkan di pintu-pintu masjid, bukan di dalam masjid, tapi di pintunya. Maksudnya pintu itu bukan di dalam masjid, ya. Tapi memang memanfaatkan popularitas masjid, bahwa masjid itu adalah tempat orang kumpul, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Nah, pada saat orang masuk atau pada saat orang keluar kan lewat pintu masjid. Nah, di depan pintu tapi di luar, bukan di dalam masjid, disitulah kamu umumkan, a'limha, umumkan. Nah, bahkan suruh sampai durasinya sampai setahun ngumuminnya itu, Pak. Bukan berarti dia berdiri setahun di situ, bukan. Tapi jangka waktu dia masih harus mengumumkan itu di pintu-pintu masjid. Kenapa Nabi mengatakan di pintu masjid? Karena masjid itu tidak boleh dimasuki oleh orang yang judulnya mengumumkan barang yang hilang atau barang yang ditemukan. Oleh karena itu, kalau nyari barang hilang itu bukan dalam masjidnya, tapi di luar masjidnya. Itu, Pak, ya. Kemudian yang nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Itu berjual beli di dalam masjid. Memang itu diharamkan, ya. Berjual beli maksudnya ya jualan, ya menjual, ya membeli, gitu. Dan memang di zaman Nabi itu termasuk hal yang diharamkan, sampai Nabi mendoakan semoga dagangmu tidak mendapatkan untung, tidak mendapatkan berkah ketika dilakukannya di dalam masjid. Nah, cuman yang jadi masalah, Pak, di zaman sekarang yang namanya jual beli itu kadang-kadang tidak dilakukan di dalam pasar, tidak di dalam toko, tapi dengan handphone, ya, yaitu jual secara online, beli secara online. Lagi iktikaf, tiba-tiba pesanan masuk, pling, ya, ada yang mesen nih, gitu kan, nawar lagi, segini boleh nggak bos, gitu kan, ya kan, ya kalau bisa kurang dikit lah, harga bisa goyang kan, gitu kan, gantian aja itu, kenal juga kagak, gitu. Itu, Pak, kalau kita lakukan di dalam masjid itu sama aja kita sedang dagang, sedang jualan, dan itu termasuk hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi bagaimana kalau kita lagi dalam masjid ada orang nawar, ya kita keluar dari masjid, gitu ya, biar kita nggak dianggap sebagai orang yang melakukan jual beli di dalam masjid, gitu. Nah, jamaah sekalian, sebenarnya masih banyak hal yang tidak boleh yang lainnya, tetapi saya cukupkan di sini, nanti silakan ada yang bertanya. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan pembagian struktur bangunan masjid, kaitannya dengan boleh dan tidak boleh. Jadi jamaah sekalian, kalau di zaman Nabi, yang namanya Masjid Nabawi itu tidak dilengkapi dengan toilet, tidak dilengkapi dengan WC. Boro-boro WC, ya kan, tempat wudhu aja juga itu nggak semuanya. Jadi ya sangat sedikit lah tempat wudhunya itu. Nah, tetapi di zaman sekarang hampir semua masjid itu dilengkapi dengan toilet, dilengkapi dengan WC. Artinya tempat orang buang najis, gitu loh. Padahal tadi di awal sekali kita katakan, di antara perbuatan yang haram dilakukan adalah memasukkan benda najis ke dalam masjid. Lalu apa hukum buang air di toiletnya masjid? Boleh apa enggak? Boleh nggak, Pak? Kencing. Kalau masjid kita nggak punya toilet, Pak, ya? Ada. Hah? Di luar. Iya, bukan di masjid kan, di luar gitu. Tapi banyak masjid yang selain tempat wudhu, dia juga punya toilet. Dia punya WC, ya kan? Jamaah sekalian, jawabannya tergantung dari takmir masjidnya. Atau dalam hal ini sebenarnya yang lebih tepat itu istilahnya imam masjid. Jadi imam masjid itu punya hak
untuk membuat satu area di dalam masjid secara keseluruhan. Area itu area yang dia sebut sebagai area tidak suci. Memang masjid itu aslinya harusnya suci, tapi demi kebutuhan dia boleh membuat area tidak suci. Nah, biasanya memang tidak satu gedung, biasanya di halaman masjid. Seperti katakanlah kalau kita ada di Mekah, di Madinah gitu ya. Kita kalau kebelet tuh Pak, nggak perlu pulang ke hotel sih, ada toiletnya. Cuma toiletnya di halaman. Kalau dulu di atas tanah, kalau sekarang di bawah tanah. Bersama-sama dengan lapangan parkir basement 1, basement 2, basement 3 itu banyak toilet, banyak apa. Yang kalau kita lihat itu sebenarnya itu halaman masjid. Tapi secara umum tetap itu aset milik masjid semua. Hanya saja ditetapkan oleh imam masjid bahwa ini memang diperuntukkan buat orang yang pada kebelet, orang yang pada pengen buang hajat, ya, yang pada mau membersihkan diri dan sebagainya, itu tempat. Nah, jadi secara hak milik itu masih asetnya masjid. Tapi ditetapkan aset itu bukan wilayah suci. Dan itu boleh hukumnya. Oleh karena itu, maka kita mengenal ada pembagian dua wilayah. Wilayah suci, yang mana wilayah itu tidak boleh dilanggar. Tadi tidak boleh ada benda najis masuk, tidak ada orang dalam keadaan janabah masuk, ya kan? Tidak boleh mengumumkan barang hilang atau ditemukan, tidak boleh melakukan jual beli dan seterusnya. Nah, tapi di wilayah yang tidak suci, ya, itu boleh ada najis di situ. Maka orang dalam keadaan berjanabah juga boleh masuk situ. Jual beli juga boleh di situ. Mengumumkan barang hilang dan tidak juga boleh di situ, sebagaimana kata Nabi di pintu-pintu masjid. Nah, di pintu masjid itu pintunya masih aset masjid. Cuman di bagian luar itu pun masih aset masjid karena masih halamannya masjid. Cuman dari situ bisa kita lihat bahwa kalau di dalam ruangan Masjid Nabawi itu tidak boleh, maka di halamannya itu menjadi boleh. Oleh karena itulah kalau kita sekarang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita akan menemukan orang dagang itu di halaman masjid. Dan itu boleh. Kenapa? Karena bukan wilayah suci. Nah, oleh karena itu juga nanti kalau ada kasus di mana seorang wanita haid, ya, tapi dia mau ke masjid karena urusannya bukan mau sholat, misalnya mau ngaji, ya kan? Maka untuk jamaah wanita yang mau ngaji itu bisa dibuatkan ruangan khusus, yang mana ruangan ini diikrarkan bukan sebagai wilayah suci. Sebagaimana boleh adanya toilet, WC dan sebagainya di aset milik masjid, maka boleh juga dibuatkan ruangan khusus. Anggaplah misalnya kalau masjid mana itu Sunda Kelapa, ya kan, itu ada 2 lantai, ya. Atasnya itu ruangan suci, nah di bawahnya itu ruangan yang tidak suci. Sehingga wanita haid boleh di situ, ya, mau ngaji, mau apa dan sebagainya. Orang dagang boleh di situ, ya kan, asal jangan jima aja di situ, ya kan, kok pantas juga gitu istilahnya kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jamaah sekalian, kemudian kita masuk bagian yang paling akhir sebelum saya buka tanya jawab, yaitu pertama tentang bolehkah kita mengerjakan tadi ya, tidur di masjid gitu. Tidur di masjid itu jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, maka kita sering melihat beberapa masjid itu bikin tulisan dilarang tidur di masjid gitu ya. Tapi umumnya mayoritas ulama mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi pernah tidur di masjid, dan bahwa Masjid Nabawi di masa Rasulullah itu juga ditempati oleh orang-orang yang bukan cuma tidur, Pak, tinggal di situ 24 jam. Yang tadi saya bilang, bagian belakang Masjid Nabawi itu kira-kira ada sekitar 30 orang sahabat yang jobless, tidak punya pekerjaan, homeless, tidak punya rumah, dan juga biniless, nggak punya bini. Mules juga kali. Nah, jadi mereka tinggal di situ, di Masjid Nabawi yang disebut dengan istilah Ahlus Sufah. Sufah, ya, di posisi di belakang masjid itu. Itu mereka, saya bilang jobless, kenapa? Ya karena memang mereka fakir miskin, fuqara wal masakin. Jadi kalau Nabi mau bayar zakat gampang, ke situ aja udah ketahuan gitu. Dan kalau sehari-harinya mereka hidup ngandal dari Rasulullah juga. Rasulullah makan, dia makan, Rasulullah nggak makan, dia ikut kagak makan gitu. Termasuk di dalam itu ada Abu Hurairah dan sebagainya yang kayak gitu-gitu semua. Nah, mereka tinggal di masjid, Pak. Tinggal di masjid. Nah, kalau tinggal berarti kan mau nggak mau semua aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya adalah misalnya melakukan tidur. Pada dasarnya tidur itu tidak dilarang. Hanya saja yang jadi masalah kemudian
apakah ini pantas atau tidak, ya, ini nanti kebijakan dari takdirnya. Kalau bicara pada dasarnya, tidur itu tidak dilarang, gitu. Tapi yang namanya kita tamu di rumah Allah dan ada pengurusnya, tergantung kebijakan pengurus. Kalau pengurusnya bilang nggak boleh tidur di sini, kalau mau tidur di luar sono, misalnya gitu ya, ya kita harus taat, Pak. Walaupun pada dasarnya boleh, tapi ini bukan masjid saya pribadi, ya kan? Ini masjid orang, ada pengurusnya dan pengurus bikin ketetapan tidak boleh tidur di sini. Ya bisa saja alasannya macam-macam, bisa ntar ngiler gitu ya, bisa ntar ngacak-ngacak, bisa apa namanya jorok apa dan sebagainya. Oleh karena itu boleh-boleh saja pengurus masjid itu mengunci masjid itu dan melarang orang tidur di dalamnya. Atau misalnya tadi perbuatan yang lain, makan misalnya. Boleh orang makan di masjid, boleh, karena Nabi di zaman beliau itu sering ditemukan hadis yang menyebutkan beliau makan dan minum di dalam masjid. Tapi balik lagi, kalaupun hukum dasarnya boleh, nanti tergantung takmirnya. Dia punya kebijakan misalnya melarang makan di dalam masjid dengan alasan karpetnya lebih mahal daripada makanan ente, gitu. Ya kan? Ini karpet semeter berapa juta nih gitu kan? Kalau orang pada makan, udah gitu kebiasaan makannya jorok gitu ya. Habis makan tuh nggak pakai tisu, nggak pakai apa, direpet-lepetin di karpet gitu kan? Akhirnya daripada nanti sebel dia dikit-dikit bersihin, dia bikin peraturan nggak boleh makan di masjid. Ya oke aja. Atau ada juga yang nggak boleh makan di masjid kecuali belinya di kantin masjid. Nah itu kayak bioskop berarti. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya tidur itu boleh, pada dasarnya makan itu boleh karena Nabi juga makan dalam masjid. Tapi ketika nanti dalam implementasinya bisa jadi yang namanya pengurus atau takmir masjid itu berhak untuk membuat peraturan-peraturan tertentu. Ya, baik, saya akan berikan kesempatan. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan masalah ketentuan masjid ini. Mungkin masih ada waktunya barang beberapa menit. Baik, kita masih ada kurang lebih 5-10 menit. Jika ada pertanyaan dari jamaah, Iwan, Awad, silakan. Ada satu. Langsung aja Fatih. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya kebetulan takmir masjid Al-Ikhlas Maulana Kota Kasablanka menyampaikan atau menghimbau kepada jemaah sekalian setelah selesai kajian, karena tadi pembahasannya tentang dilarang tidur dalam masjid. Jadi kalau mau tidur mungkin tidur di belakang ya, biar jangan tidur di depan karena jemaah-jemaah juga kasihan, mereka ingin melaksanakan sholat. Kemudian pertanyaan saya Ustaz, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan najis yang tidak boleh dalam masjid. Pertanyaan saya itu gimana hukumnya orang di luar muslim, misalnya sering saya temukan di masjid Istiqlal misalnya, itu kan ada orang-orang bule, orang-orang yang artinya secara akidah mereka belum Islam, kemudian melewati masjid Istiqlal. Kemudian juga sering saya juga temukan di sini ada beberapa yang masuk, yang non muslim yang masuk dalam sini mengecek dan sebagainya. Itu hukumnya gimana? Terima kasih. Jadi jemaah sekalian, umumnya para ulama tidak mengatakan bahwa ada orang dilarang masuk masjid kecuali yang tadi itu aja, yang dalam keadaan janabah. Itu muslim. Adapun janabah tapi tidak muslim, itu memang udah pasti, Pak. Orang kalau nggak muslim, ya, ketika dia hubungan suami istri, ketika dia jima, ketika dia keluar mandi dan sebagainya, nggak mungkin lah dia mandi janabah. Itu kan ada cuma dalam Islam doang, ya kan? Nah, orang yang dalam keadaan janabah, ya kan, itu tidak boleh masuk masjid adalah boleh dibilang satu-satunya orang janabah atau dia bernajis lah begitu. Nah, sedangkan terkait dengan masalah status keislaman, kalau orang kafirnya itu kafir harbi jelas haram, karena kafir harbi, Pak. Kafir harbi itu kafir yang antara kita dengan dia itu sudah nggak ada batasan. Kita boleh bunuh dia di mana saja dalam peperangan, ya kan? Kita boleh ambil hartanya, sebab kalau kita nggak membunuhnya, kita yang dibunuh. Kalau kita nggak ngambil hartanya, harta kita yang diambil, karena perang. Judulnya harbi. Sampai ada orang kafir harbi masuk masjid, bukan cuma kita usir, Pak, kita sembelih sekalian. Kafir harbi, gitu ya. Nah, tetapi di luar kafir harbi, kita mengenal kafir yang satu lagi. Kafir yang kita tidak dalam keadaan berperang,
namanya kafir zimmi. Ini kan negeri Islam, dan kita memang memberi jaminan keamanan kepada si orang kafir ini, karena memang kita tidak perang. Dia boleh masuk ke negeri kita, berarti pada dasarnya kita tidak sedang dalam keadaan perang, kita damai. Nah, masalah masuk masjid tergantung imam masjid. Apakah membolehkan masuk masjid atau tidak? Gitu ya. Dasarnya Rasulullah lagi. Ada beberapa pemimpin dari kabilah suku Bani Thaqif di masa Nabi itu yang agamanya bukan Islam. Mereka orang kafir. Tapi kekafiran mereka tidak sampai kafir harbi. Mereka kafirnya kafir zimmi. Mereka menyatakan perdamaian dan saling bela. Kalau ada apa-apa kita bantuin dan sebagainya begitu. Lalu suatu hari mereka datang kepada Nabi dan Nabi ada di dalam masjid. Sahabat bilang, Rasulullah lagi ada di dalam masjid dan kalian tidak boleh masuk masjid. Rasulullah mendengar ada suara berisik-berisik di luar masjid. Siapa? Kata Nabi. Ini pemimpin Bani Thaqif. Mau ketemu Anda ya Rasulullah. Kami larang dia masuk ke masjid karena masjid tempat yang suci. Kata Nabi, adkhilu, masukkan mereka ke dalam masjid. Karena yang nyuruh Nabi ya pada masuk. Gitu kan. Lalu mereka ngobrol di dalam masjid panjang lebar ya, dari A ke B ke C D dan sebagainya, sampai selesai keluar baru mereka tahu bahwa pada dasarnya orang kafir itu boleh masuk masjid. Bukannya mereka najis ya Rasul, najis. Tapi kenajisan orang kafir itu bukan najis secara zahir fisiknya. Di dalam Al-Quran disebutkan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Memang ada ayatnya bunyi begitu, tapi Nabi menjelaskan bahwa kenajisan mereka itu bukan najis fisik, gitu. Bukan najis fisik, tapi kan dalam tubuhnya ada kotorannya. Iya, itu dalam tubuh, di dalam tubuh kita juga ada kotoran, gitu ya. Ada darah. Iya, dalam tubuh kita juga ada darah. Selama benda najis itu ada dalam tubuh kita, itu nggak aci, Pak, nggak kepakai, itu bukan najis karena dalam tubuh kita. Ya, kecuali kita keluarin, ya, kita lepet-lepetin di tubuh kita masuk ke dalam masjid, itu nggak boleh. Mau dia kafir, mau Islam, tetap nggak boleh. Tapi kalau status kekafiran seseorang itu, najisnya adalah najis secara akidah, akidahnya najis. Tapi tubuhnya itu tidak najis. Maka tubuh orang kafir itu tidak najis. Dia boleh masuk ke dalam masjid dengan syarat, apakah imam masjid memberi dia izin atau tidak. Nah, Masjid Istiqlal itu waktu dimasuki oleh Barack Obama dan istrinya, kita nggak tahu tuh Barack Obama tuh udah mandi janabah atau belum. Pastinya belum, Pak. Ya, kenapa? Ya nggak ada lah mandi janabah dalam agama Kristen yang dia peluk kan. Kita juga nggak tahu tuh istrinya Barack Obama waktu lagi haid atau enggak gitu ya. Nah, kita nggak tahu. Kalau seandainya mereka berdua adalah orang Islam, justru nggak boleh masuk masjid dalam keadaan yang laki itu berjanabah belum mandi junub dan yang perempuan haid belum mandi janabah, itu nggak boleh. Tapi karena mereka bukan Islam, gitu ya. Nah, hukum janabah dan sebagainya malah nggak berlaku. Sebab kalaupun Barack Obama mandi janabah, ngapain Obama rambutnya basah? Seperti janabah gitu. Itu nggak ngaruh juga, Pak. Nggak ngaruh gitu loh, nggak ngaruh. Jadi haid itu, janabah itu buat orang kafir tuh nggak ngaruh. Dalam arti nggak masuk hukum janabah dan tidak, karena dia kafir gitu aja udah. Nah, sementara Nabi menerima utusan dari Bani Thaqif yang non Muslim masuk ke dalam masjid, maka pada dasarnya dibolehkan, tapi atas izin. Nah, izin itu tentu boleh saja dimasukkan di situ syaratnya. Anda boleh masuk masjid, tapi ya pakaian yang sopan ya, gitu misalnya. Boleh masuk masjid, tapi pakai jilbab ya. Boleh masuk masjid, tapi ngisi kotak amal ya, misalnya gitu kan, boleh-boleh aja gitu. Tergantung imam masjidnya, dan itu imam masjid tahu maslahat dan madaratnya itu apa. Kalau memang dikira, wah ini nggak ada maslahatnya nih, cuma madarat doang, imam masjid berhak mengatakan tidak boleh. Tapi kata Ustadz, orang kafir boleh. Iya, ente kafir boleh masuk, tapi saya yang sebagai penguasa di masjid ini punya kebijakan, ente nggak boleh masuk karena ente punya catatan-catatan tertentu gitu. Kenapa? Kayaknya mau ngambil kotak amal nih gitu ya, misalnya gitu kan. Tuh ada madaratnya ya kan? Nggak boleh gitu. Jadi orang kafir pada dasarnya boleh, tapi balik lagi tadi, kalau imam masjid mengatakan tidak, ya tidak boleh gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan dari akhwatnya. Sebelum saya satu pertanyaan lagi. Dari akhwat ada? Oh, tidak ada, sepi. Ya, aduh itu anak tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa zaman dahulu di
Madinah ada masjid jami dan masjid yang kecil-kecil. Nah, di zaman sekarang pun ada masjid jami yang dipakai untuk sholat Jumat, ada masjid kecil dan ada musola-musola. Apakah boleh kita apabila kita setiap hari sholat di musola, kita itu sholat tahiyatul masjid dan bahkan kita iktikaf, dan bahkan yang iktikaf di akhir Ramadan, boleh nggak Ustaz? Musola. Ya. Atau di masjid yang kecil. Kecil. Jadi namanya juga tahiyatul masjid. Kalau dia bukan masjid, dia musola, namanya bukan tahiyatul masjid, tahiyatul musola. Dan kita nggak mengenal ada sholat namanya tahiyatul musola, gitu ya. Nah, tapi tadi saya awal katakan bahwa batasan masjid itu bukan besar atau kecil, tapi diikrarkan apa tidak ini sebagai masjid. Walaupun ukurannya cuma 5 kali 5 meter, tapi diikrarkan ini masjid, ya masjid, gitu. Cuman yang mengikrarkan bukan sembarang orang, gitu kan. Kita tanya sama masyarakat, Pak, ini masjid atau bukan? Enggak, ini musola. Ah, saya ikrarkan masjid, ya nggak bisa. Nggak bisa mengikrarkan itu sendirian tuh nggak bisa. Mengikrarkan itu bersama-sama dengan masyarakat semuanya mengangkat, oke, ini masjid, gitu. Akan lebih bagus lagi kalau itu didaftarkan ke Dewan Masjid Indonesia. Jadi dapat apa namanya status masjid resmi dari negara. Bagusnya begitu memang. Kayak kita nikah, sah sih di bawah tangan, gitu. Cuma kalau nggak ada suratnya kan ribet juga urusannya, masalah bagi waris dan sebagainya. Mana buktinya Anda pernah menikah kan gitu ya. Nah, masjid begitu juga. Kalau emang dia masjid, karena di beberapa wilayah, katakanlah di daerah minoritas Islam dan sebagainya, masjid itu ukurannya kecil-kecil, Pak. 5 kali 6, ya, 7 kali 5. Diikrarkan sebagai masjid, ya masjid. Tapi kalau tidak ada ikrar dari masyarakat situ atau penguasa setempat bahwa ini masjid, ya berarti bukan masjid. Oleh karena itu tidak ada berlaku hukum sholat tahiyatul masjid. Iktikaf juga tidak termasuk, karena iktikaf itu syarat nomor satunya harus masjid, gitu loh. Makanya kalau kita mau iktikaf, tanya dulu, Pak, ini masjid bukan? Ya nggak tahu deh, masjid kali, gitu. Itu nggak bisa, Pak, gitu. Harus pasti ini masjid, ya boleh, walaupun ukurannya kecil, gitu ya. Walaupun bentuknya nggak kayak masjid. Di beberapa tempat itu di Indonesia, kebanyakan sih masjid itu punya ciri khas, kubah, menara dan sebagainya, ada mihrabnya. Tapi di beberapa tempat juga nggak ada mirip-miripnya dengan masjid. Ya, tapi ketika dikatakan sebagai masjid, ya sudah itu masjid. Berarti kita bisa iktikaf, bisa tahiyatul masjid dan seterusnya dan seterusnya. Ya, satu lagi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan tentang area tadi, area suci. Biasanya kita kan kalau sholat Jumat ada beberapa masjid yang mengkondisikan area di luar masjid nih untuk tempat sholat juga berjamaah. Nah, dengan kata lain kan berarti area itu hanya menjadi area suci hanya pada saat sholat Jumat saja nih. Di luar sholat Jumat, bagaimana nih hukumnya, Pak? Jika orang yang dengan keadaan kotor ada di area itu, apakah boleh berdagang atau tidak, atau tetap suci walaupun hanya dipakai setiap hari Jumat saja untuk sholat? Satu lagi tambahan, kalau saat kita sholat dan kita lupa untuk men-silent HP terus ada panggilan, bolehkah kita mematikan HP tersebut atau kita biarkan? Ya, terima kasih. Jadi jangan salah persepsi ya. Kalau saya menyebut istilah wilayah suci, wilayah tidak suci, itu bukan berarti kalau wilayah tidak suci isinya kotoran, sampah, atau isi septic tank di situ semua, bukan. Maksudnya wilayah suci adalah wilayah yang tadi berlaku hukum-hukum larangan di dalam masjid, itu wilayah suci, wilayah sakral lah gitu kira-kira. Nah, di luar dari wilayah sakral itu berarti wilayah yang bebas, masih aset masjid, tapi tidak berlaku hukum kesakralan masjid itu, ya kan? Pada saat sholat Jumat jamaah bludak, ya nggak masalah. Sholat di luar area suci itu nggak masalah, gitu. Jangankan di luar area suci, di luar masjid pun nggak apa-apa, ya kan? Jangankan di luar masjid, di jalanan juga nggak apa-apa. Bahkan di lobi hotel juga nggak apa-apa tuh kalau kita lagi sholat Jumat di Mekah tuh, Pak. Kadang-kadang kalau datangnya terlambat, ya 10:30 baru datang gitu ya. Wah, kita udah nggak kebagian sholat dalam masjid, Pak. Jangankan dalam masjid, di jalan nggak dapat. Masuk lobi hotel kita, begitu buka lift, lah ini soft terakhir di sini kan, langsung di sini kita. Ini Pak bukan masjid ini, bukan, ya kan? Ini lobi hotel, gitu. Udah ada jalanan, udah ada halaman, baru ada masjid. Tapi boleh nggak sholat di sini? Boleh nggak? Tergantung.
safnya itu nyambung sampai sini apa enggak? Kalau safnya sampai sini ya ini masuk dalam sholat jamaah bersama-sama. Nah yang nggak boleh Pak, kita sholat di lobi, safnya nggak ada, nggak nyambung, semua kosong gitu kan, kita sholat di sini itu nggak sah, gitu ya. Yang boleh terputus safnya itu kalau masih di dalam masjid Pak. Jadi gini ya, misalnya di zaman Nabi pernah kejadian. Jadi masjid itu dia datang dari belakang, namanya Abu Bakrah, ya, masuk ke dalam masjid. Dia lihat di depan itu Nabi dan para sahabat itu udah pada ruku. Dia baru masuk. Kalau seandainya dia jalan, bahkan dia lari sekalipun, itu belum tentu sampai sono tuh Nabi masih ruku. Bisa jadi udah sampai Allahu liman hamidah, kehilangan satu rakaat. Biar nggak kehilangan apa yang dia lakukan, masih di sini Pak. Dia langsung Allahu Akbar, dia ruku. Terus jalan pelan-pelan menuju ke depan. Nah, gitu. Nggak merugi dia Pak. Gitu. Nah, tapi maksudnya apa? Bahwa walaupun itu tidak boleh, tapi sholatnya tetap sah. Perbuatan itu tidak boleh diulangi kata Nabi. Tapi yang tadi, ya tadi udahlah nggak apa-apa. Karena memang dia sah, cuman nggak boleh. Aneh ya, sah tapi nggak boleh. Maksudnya sah, nggak usah diulangi. Nggak boleh, jangan mengulangi lagi kayak gitu. Nggak usah mengulangi sholat, nggak usah lagi seperti itu. Jadi kalau masih dalam satu masjid Pak, walaupun jaraknya jauh, itu nggak apa-apa. Makanya bapak-bapak sholat di sana mungkin sampai safnya cuma sampai sini. Ibu-ibu di sini. Berapa saf tuh bolong? Sah nggak sholatnya ibu-ibu? Sah, karena satu masjid, satu ruangan. Tapi kalau di luar, safnya terputus lalu keluar, gitu ya, itu nggak boleh. Apalagi di seberang jalan, gitu. Apalagi di Jalan Satrio, gitu. Apalagi Kampung Melayu, lebih nggak boleh lagi buat kejauhan, gitu, ya kan? Nah, itu syaratnya harus seperti itu. Tadi pertanyaan yang kedua apa? Udah terjawab belum yang pertama? Nah, handphone. Jadi gini Pak, di zaman Nabi itu tidak pernah ada handphone. Jadi kalau orang sholat matiin handphone itu nggak pernah ada contohnya dari zaman Nabi. Berarti bid'ah, gitu kan? Nggak usah matiin handphone Pak. Megang handphone aja bid'ah, gitu kan? Karena handphone itu barang yang baru ada sekarang, gitu ya. Nah tapi sekarang kasusnya begini Pak, bukan masalah ada contoh apa enggak. Nabi itu pernah mengatakan begini, kalau kamu lagi sholat dan kamu diancam Pak, oleh hewan yang berbisa, hewan buas, entah itu ular, entah itu kalajengking, apa kata Nabi? Bunuhlah. Kenapa? Karena ini selain mengganggu sholat, kita bisa mati nih gara-gara dicatek kalajengking atau ular itu, suruh bunuh, ya kan, suruh bunuh. Jadi kalau ada yang mengganggu, habisi, gitu, ya kan, mengganggu, habisi. Jangan kan gitu Pak, orang mau lewat depan kita aja kita suruh cegah, gitu loh, ya kan, suruh cegah. Kalaupun dia mau lewat juga, bunuhlah, begitu. Ini sholat asik nih Pak, main bunuh-bunuh aja, gitu. Nah, apa pula artinya dengan handphone yang berdering-dering? Bunuh pula, gitu. Bunuh aja handphonenya. Ya dibanting ya, apa dia. Ya, artinya gerakan itu tidak merusak sholat, bahkan itu menyelamatkan sholat kita. Ya, handphonenya lagi sholat bunyi, ya udah, pencet. Syaratnya cuma satu Pak, jangan handphone minjem. Nggak tahu tombolnya yang mana matiinnya, gitu aja. Kalau handphone sendiri kan kita tahu biar matiinnya gimana. Itu kalau yang mengganggu sholat kita, handphone, ya, ular dan sebagainya. Tapi ada satu yang Nabi nggak boleh bunuh. Anak kecil nangis, nggak boleh dibunuh Pak. Tek aja sekalian, berisik banget sih. Nggak. Justru sholatnya yang dikalahkan. Nabi mempercepat sholatnya. Nggak mungkin anaknya disuruh diam, baru sholat nih, nggak bisa. Gitu. Yang ada juga emaknya nangis-nangis gitu kan. Ini anak nangis terus. Akhirnya apa? Nabi malah mempercepat sholatnya. Dengan mempercepat sholat itu, maka selamatlah sholat ini. Memang jadi nggak asik ya, aturan cepat gitu ya. Atau ada juga yang bersyukur karena imamnya pas lagi baca Yasin, Allahu Akbar, alhamdulillah, saved by the bell, diselamatkan oleh anak kecil gitu ya. Nah, jadi boleh-boleh saja seorang lagi sholat kalau dia terganggu dengan suara handphonenya, apalagi bukan cuma dering Pak, itu suara lagunya trio macan pula gitu kan. Mending kalau makmum imam gitu loh. Padahal imam tadi bilang, bapak-bapak tolong matikan handphone, ya kan, jangan sampai mengganggu kesubuhan kita gitu kan. Begitu imam Allahu Akbar bunyi telepon imam, susah kan gitu ya.
ya. Ya berarti apakah sholatnya batal? Jawabnya tidak. Ya, justru itu malah memperbaiki atau meningkatkan kualitas sholat kita. Ya tentunya harusnya sebaiknya dari awal sudah diingatkan, di silent, dan jangan sampai bocor. Baik.